What's up guys, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Win Cinema. Di video kali ini gue akan merangkum alur cerita film horor Rusia yaitu The Super Deep yang dirilis tahun 2020. Menceritakan sebuah tim peneliti kecil turun ke bawah bumi untuk mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di lubang bor terdalam di dunia. Apa yang mereka temukan ternyata merupakan ancaman terbesar dalam sejarah, dan masa depan umat manusia ada di tangan mereka. Ancaman apakah itu? Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai terlihat seorang dokter merawat seorang pasien dan menyuntiknya dengan sebuah vaksin. Namun ternyata pasien itu mati. Dia bilang dia bernama Anna, ketua peneliti pada proyek MS-23. Dia secara sengaja mengizinkan vaksin untuk diuji pada manusia dengan melewatkan semua tes awal. Dia melanggar protokol untuk mempercepat penelitian. Lalu seseorang muncul nyuruh untuk berhenti menulis karena tidak akan memperbaiki keadaan. Anna bilang seharusnya dia menguji vaksin itu ke dirinya sendiri, tapi dia takut. Scene selanjutnya ke Anna yang main piano ke teman-temannya untuk merayakan malam tahun baru, dan kesuksesannya Anna membuat vaksin. Lalu ada telepon dari orang kalau ada kecelakaan yang terjadi di sumur Kolja. Ada 20 orang hilang dan manajemen akan mengisolasi tempat tersebut. Ada suara bawah tanah yang tidak diketahui terekam sebelum kejadian. Sumur itu adalah sumur terdalam di dunia, dengan kedalaman lebih dari 12 km. Menurut laporan dari seorang bernama Grigoriev, ada penyakit yang tidak diketahui. Lalu Anna terbang dan banyak anggota tim yang ikut. Setelah mendarat, terdengar suara tembakan dan ada seseorang mendekati helikopter dan dia meledakkan granat. Anna ditemani seorang prajurit bernama Sergei memeriksa orang itu dan mengambil sampel dari tubuh orang itu. Lalu ada yang bilang kalau orang itu adalah salah satu pekerja proyek sumur. Begitu naik ke atas, dia mulai bertingkah seperti itu dan mengambil granat dari prajurit. Anna lalu mengecek lagi dengan banyak orang di bus dan ada yang bilang semua di dalam sumur mati. Anna tanya, apakah tahu soal penyakit itu? Orang itu bilang nggak ada penyakit. Mereka berbohong. Ada sesuatu yang terjadi di bawah sana. Setelah itu Anna dan Kolonel Tarautin bertemu dengan wakil kepala stasiun bernama Peter. Lalu Anna dan tim pergi berangkat ke dalam tambang. Setelah sampai, dibilang kalau liftnya akan turun ke bawah sampai 6 kilo, di mana ada akomodasi buat pekerja. Modul untuk ilmuannya ada di kedalaman 12 km. Staf memasukkan kunci lift dan memasukkan kode, namun salah. Lalu ketua kepala stasiun Grigoriev memasukkan kode namun juga salah. Dia bilang kalau 3 kali, liftnya akan turun ke bawah dengan sendirinya. Dia memasukkan lagi kodenya dan berhasil. Mereka semua pun turun ke bawah dan ketika lift semakin kencang, semakin besar tekanannya. Grigoriev bilang ini masalah tekanan dan harus diatur secara manual. Namun tiba-tiba, dia menambahkan kecepatannya dan memakai masker kepala. Semua orang pingsan dan ketika lift sudah sampai, dia mengambil kunci liftnya dan berjalan keluar. Peter menunjukkan peta kalau mereka sedang ada di kedalaman 5,2 km. Dan modul untuk ilmuwan itu bernama Tashkent. Hanya bisa diakses menggunakan lift lain. Mereka memasuki sebuah ruangan dan menemukan 2 staf. Staf cewek itu dokter bernama Kira dan staf cowok bernama Nikolai. Kira ditanya apa sendirian di sini. Dia bilang iya, dia nunggu dievakuasi. Lalu Grigoriev memerintahkan mereka untuk menunggu di sini sampai dia kembali. Anna bilang ke Kira kalau dia akan memeriksanya lalu membantunya. Lalu mereka semua kelap. Anna mengecek darah mereka berdua yang terlihat sehat-sehat saja. Anna bilang ke kolonel kalau Grigoriev sepertinya sudah merencanakan semuanya. Dan tidak ada jejak sampel terinfeksi di sini. Bagaimana caranya bisa balik ke atas? Kolonel bilang bakal selesaikan masalah ini. Lalu tiba-tiba dia bertemu dengan Grigoriev. Dia bilang bawa orang-orang ke atas. Dia tidak bisa berikan kartu aksesnya, jadi bawa mereka berjalan kaki lewat terowongan. Selamatkan mereka selagi bisa. Namun Anna meneriak kalau Grigoriev ada di sini. Prajurit menembak dan mengenai Grigoriev. Kolonel bilang ke Nikolai untuk menghentikan lift. Dia bilang nggak bisa karena lift ini begitu dijalanin, tidak akan berhenti dan tak akan kembali lagi. Sergei bilang bakal kirim orang-orang lewat terowongan dan akan menangkap Grigoriev. Nikolai pun membuka pintu terowongan dengan memotong besi. Terdapat tulisan-tulisan di pintu tersebut yaitu rasa lapar yang tak pernah terpuaskan, penebusan, pemakaman, dan iblis di sini. Suhu di bawah 200 derajat, jadi harus pakai pakaian pelindung. Ketika orang-orang mau keluar,
Tiba-tiba pintu masuk dalam terkunci. Kata orang-orang mereka tidak menyentuh apa-apa. Lalu siapa yang berbuat? Ternyata ada orang yang masuk. Peter bilang orang itu namanya Olga, kepala laboratorium ilmiah. Dia datang jauh-jauh dari tempat terdalam dengan suhu 200 derajat. Ana bertanya, gimana kamu bisa berhasil melewati terowongan tanpa pakaian pelindung? Saat Ana melihat tubuh belakangnya, ternyata Мне совсем не больно. Ana mengambil sampel mutasi itu dan mengeceknya yang ternyata ada parasit di dalam tubuhnya. Itu ternyata jenis jamur paling kuat. Ana bilang, jamur makhluk yang paling sedikit dipelajari dan belum ada yang menemukan jenis makhluk ini. 3 orang pergi mengecek status lift sementara Ana dan Kira mengisolasi Olga. Saat mau coba mengangkat dia ke tempat tidur, mereka tidak bisa. Ana melihat tangan Olga muncul kemerahan dan bilang kalau dia harus keluar dan minta Kira mengawasinya. Ana terlihat ketakutan. Tiba-tiba, Olga bisa berdiri dan Ana mendengar suara misterius yang menuju ke pandangan masa lalunya. Nikolai menemukan Ana dan membawanya ke teman-teman di lift. Ana meminta bantuan di klinik dan Sergei membantunya. Mereka masuk dan melihat situasinya terlihat kacau. Sergei meminta semuanya ke klinik. Terlihat Olga yang masih hidup dan sudah berubah menjadi monster. Ana menyuruh yang lain jangan masuk. Kolonel meminta ambil sampelnya. Namun ketika mau mengambilnya, tiba-tiba ada gas racun keluar dan mengenai muka Sergei. Ana berlari ke dalam dan mengambil helm gas. Seketika seluruh ruangan menjadi berasak dan menemukan Kira yang sudah menjadi monster. Dia menyerang Ana dan Ana pun keluar dari ruangan itu. Nikolai menyemprot alat pemadam ke tubuh Ana. Ana mengecek Sergei dan terlihat sudah terinfeksi. Kolonel bertanya, Kira menyerang. Ana bilang dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Parasit itu menyerang tubuhnya. Sergei bilang ke Ana harus tinggal di sini dan bawa mereka semua balik ke atas. Sergei berharap bertemu dengan Ana berpakaian sipil alias orang biasa. Ana bicara private dengan kolonel dan bilang kalau inangnya mati di lingkungan yang dingin, parasitnya juga ikut mati. Lalu Ana meminta untuk bawa semuanya yang selamat balik ke atas. Hubungi tim Yegorov untuk kembali dan untuk Mayor untuk mengirim tim ahli epidemiologi. Kolonel bilang tidak ada tim yang akan kemari. Fasilitas akan ditutup 5 jam lagi secara permanen. Balik ke tempat lift, Sergei mendapat laporan kalau jangan buka pintunya. Tetaplah di dalam. Dan terdengar suara tembakan. Beberapa orang masuk ke dalam. Dan ada 2 orang kembali dengan seseorang terluka. Dia bilang dia menembaki sesuatu yang besar. Dan 1 orang lagi datang dengan tangan yang sudah buntung. Orang yang terluka itu bilang ada yang menyerang mereka. Seharusnya tidak buka pintunya. Sekarang monsternya tahu nih di mana mereka berada. Mereka balik ke tempat lift asal mereka dan Ana bilang mereka nggak punya kunci liftnya. Nikolai bilang nggak bisa membuatnya naik tapi bisa menurunkannya. Tapi gimana caranya untuk mengeremnya? Nikolai akan memutuskan sistem remnya. Mereka pun meninggalkan Sergei dan Sergei bilang Yugoslavia. Seakan seperti mengajak kencan Ana. Ana bilang akan beritahu saat mereka kembali. Mereka pun turun dengan selamat. Sampai di sana mereka menemukan alat rekaman yang bilang kalau dia bermimpi membangun stasiun ini. Namun sekarang dia mau sekali menghancurkannya. Selama ribuan tahun, lapisan es mencegahnya menyerang planet ini. Cepat atau lambat, monster akan menembus lapisan es dan muncul ke atas. Teman-teman pun menemukan monster bertransformasi yang sudah mati di dinding. Teman-teman bilang kalau di luar sangat panas dan baju pelindung hanya menahan sampai 5 menit sebelum baju dan kulit terlepas. Kolonel bilang Ana benar, monster itu harus tinggal di sini selamanya dan yang di atas harus tahu. Orang-orang lebih membutuhkan Ana daripada dia. Dia pun mengambil baju pelindung itu. Jadi yang pergi adalah kolonel, bukan Ana. Dia bilang jangan bicara ke siapa-siapa kecuali Jenderal Gromov sambil mengasih jam tangannya. Waktu pun sudah berjalan 5 menit namun kolonel belum balik. Nikolai bilang siapa nih yang mau lihat ngecek. Ana pun memberanikan diri masuk dan menemukan kolonel yang merangkak dan tergeletak mati. Dia ternyata sudah mengambil kunci lift di tangan. Ana mengambilnya dan terlihat pandangannya di helmnya buram. Dia pun membuka helmnya.
Dia melihat monster itu di kejauhan dan akhirnya berhasil keluar. Di sana Peter meminta kunci liftnya. Nikolai tanya, mau kentut? Peter bilang dia serius. Nikolai tanya lagi, iya mau kentut. Dia pun menembakkan ke kaki Nikolai. Dia bilang akan menguasai monster itu dan dunia akan tahu kepada ilmuwan di mana mereka akan berutang pada penemuan ini. Nikolai pun memberikan kuncinya dan mereka balik ke atas. Peter bilang ke Nikolai untuk ngecek duluan. Nikolai bilang dia mau kentut. Ana pun inisiatif untuk ngecek ke lift dan menemukan pistol. Peter pun menodong senjata ke Ana. Ana tanya, mana Nikolai? Dia bilang mungkin sudah mati. Namun tiba-tiba Peter pun terkena-terkam oleh monster itu dan Ana lari ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Dia balik ke tempat pendingin dan menemukan air dingin di ember. Dia pun melepas pakaiannya dan membasahi dirinya dengan air dingin itu. Dia kembali keluar dan menyelinap di bawah monster itu. Dia berhasil melewatinya dan menemukan Nikolai. Mereka berjalan bareng dan tiba-tiba mereka berhasil masuk ke lift dan di dalam ternyata ada Sergei yang sudah menjadi monster. Ana pun memerintahkan lift itu, namun Nikolai menolaknya, bilang dia tidak mau mati di sini. Dia menjalankan kembali liftnya, namun Ana mengambil kunci liftnya. Mereka pun berantem dan Ana dicekek. Sergei membantu Ana dengan memutuskan tangan kanannya dan menusukkan ke leher Nikolai dengan tulangnya. Dia pun dead. Sekali lagi Sergei tanya ke Ana, dan Ana bilang Yugoslavia. Dan mereka pun bertukar jigong. Ana pun terkena virus itu dan akan berubah menjadi monster. Dia berusaha untuk memberhentikan lift itu dengan memasukkan 3 kode salah. Namun saat percobaan ketiga, dia pun terjatuh dan lift sudah sampai di luar. Saat digotong keluar, tiba-tiba Правильная последовательность. Тревога. di mobil dia mengambil granat dari prajurit dan mengancam meledakannya. Dia meminta untuk berhentikan mobil dan mengeluarkan dia. Dia keluar dan terlihat dia diserbu banyak orang untuk meletakkan granatnya. Dia seperti orang di awal film yang meledakkan dirinya. Dan terjadilah film pun tamat. Oke guys, kalau kalian suka videonya, klik tombol like dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya dari Win Cinema. Thank you for watching and see you in the next video.